Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohit Argon, NIM D1 11788 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Politik Pertanian tentang perkembangan pertanian dari zaman prasejarah sampai kemerdekaan. Lanjut. Yang pertama adalah perkembangan pertanian. Perkembangan pertanian secara relatif merupakan relatif inovasi yang belum lama berselang dibandingkan dengan sejarah manusia. Karena manusia semula dalam masa yang lama yang hanya bertindak sebagai pengumpul makanan. Yang kedua, produksi pangan yang pertama dengan penanaman dan pembudidayaan yang sesungguhnya baru terjadi pada 7.000 sampai 10.000 tahun silam, yaitu pada zaman Neolitikum. Pengaruh perkembangan pertanian yang menciptakan surplus merembes ke negara-negara seperti Syria, Mesir, India, dan Cina. Komoditas yang dikembangkan ketika itu antara lain gandum, barley, kurma, zaitun, dan anggur. Kebudayaan kuno dari Mesopotamia, Sumeria, Babilonia, Assyria, dan Chaldea telah merangsang perkembangan pertanian yang lebih kompleks dengan penggunaan teras-teras dan saluran irigasi. Yang ketiga adalah sejarah perkembangan pertanian di Indonesia. Perkembangan pertanian Indonesia sebelum Belanda datang ditentukan oleh adanya sistem pertanian padi dengan pengairan yang merupakan praktik turun-menurun petani Jawa. Sistem pertanian padi sawah merupakan upaya untuk membentuk pertanian menetap. Pada saat ini di Indonesia dapat kita temukan berbagai sistem pertanian yang berbeda, baik efisiensi teknologinya maupun tanaman yang diusahakannya, yaitu sistem ladang, sistem tegal, pekarangan, sistem sawah, dan sistem perkebunan. Di mana yang dimaksud sistem ladang merupakan suatu bentuk peralihan dari tahap pengumpulan ke tahap penanaman. Dan sistem tegal pekarangan berkembang di tanah-tanah kering yang jauh dari sumber air. Ketiga, sistem sawah merupakan sistem dengan pengolahan tanah dan pengolahan air yang baik sehingga tercapai stabilitas biologis yang tinggi dan tingkat kesuburan tanah dapat dipertahankan. Yang keempat adalah sistem perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar milik swasta maupun milik negara, berkembang karena kebutuhan tanaman ekspor seperti karet, kopi, teh, dan lain-lain. Pada zaman kolonial Belanda, pembahasan mengenai pertanian secara lebih rinci dapat dibagi dalam beberapa periode seperti berikut. Yang pertama adalah sistem sewa tanah, tanah partikuler. Sejak masa sewa tanah diberlakukan, peredaran uang telah menyebabkan semakin ditingkatkan produksi hasil dengan cara memperluas areal tanam. Yang kedua adalah sistem tanam paksa yang berlangsung hampir 20 tahun antara tahun 1810 sampai 1830. Dengan segala pembaharuannya ternyata tidak menghasilkan pengangguran sedikit pun di Jawa. Yang ketiga adalah pada zaman liberal. Yang terpenting dari sistem hak tanah ini dinamakan hak erpek, yaitu hak penguasaan tanah selama 75 tahun dengan kemungkinan diwariskan dan diperpanjang. Yang keempat adalah era abad 20. Pendirian Departemen Pertanian Hindia Belanda pada tahun 1905 merupakan awal perbaikan kebijaksanaan pembangunan tanaman pangan dan
hortikultura. Ya, jadi itulah paparan yang bisa sampaikan dari saya tentang sejarah pertanian dari prasejarah sampai kemerdekaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.